Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Baik, makasih Bu Juria. Masih sanggup ya Bapak Ibu ya Insya untuk Allah, Pak. mendengarkan jadi murid ini ya. Kalau jadi guru semuanya tahan ini sampai sore ngajar, tapi kalau jadi murid belum tentu tahan ya. Baik, selanjutnya kita ke Pak Agam Tumangger. Silakan Pak Agam. Benar, iya weh. Terima kasih Pak. Izin Pak. Saya pakai dua alat Pak, ada HP dan laptop Pak. Karena laptop saya kurang support Pak. Mana Agam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak kami sekalian? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Baik anak-anak kami sekalian, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membacakan ulumul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum belajar mari kita bersalawat dulu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin Muhammadinillazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurbu wa tudra bihil hawaiju wa tunalu bihil rafa'idu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillah, anak-anak kami sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik dan tidak masuk kepada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang indahnya hidup dengan berbagi, ya. Jadi anak-anak kami sekalian, pada saat bulan Ramadan kita sering melihat bagaimana di bulan Ramadan itu semua umat Islam merasa senang, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan satu hari, yaitu hari Syawal. Dan sebelumnya itu kita 30 hari kita telah melaksanakan
puasa, ya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita belajar tentang bagaimana makna zakat, infak, sedekah, hadiah dengan benar, ya. Namun untuk mengambil, ya, Bapak ada ini, coba perhatikan video yang Bapak share. Silahkan ditonton dan nanti Bapak minta kamu untuk memberikan refleksi ataupun bagaimana pendapat kamu terhadap video yang Bapak bagikan ini. Bagaimana anak-anak? Oh, Nggak bisa. sabar ya anak-anak sekalian. Baik, Pak. Baik, Pak. Kisah inspiratif yang kita bikin, ya. Kita ambil. Oke, anak-anak sekalian, video tadi, ya, video tadi ini adalah bagaimana kita, intinya video ini adalah bagaimana kita berbagi dengan teman-teman kita, ya, teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Contoh kita melihat teman kita pada saat kita membawa makanan, teman kita tidak memiliki makanan, maka kita wajib sesungguhnya untuk membantu teman-teman, ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada sesamanya. Jadi anak-anak sekalian, untuk itu dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa perintah, yaitu bagaimana kita bisa membantu, ya, teman-teman kita. Teman-teman kita itu, yaitu salah satunya adalah yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang zakat, ya. Anak-anak sekalian, coba sahate malam bacakan pengertian zakat itu adalah. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, Pak. Ya, bagus. Alhamdulillah, ya. Zakat itu adalah kita merupakan kewajiban, yaitu mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya. Kemudian zakat ini, anak-anak sekalian, terbagi dua, ya. Terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, ya. Zakat fitrah itu kita keluarkan pada saat bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri, berupa makanan pokok, ya, seperti beras. Jadi anak-anak sekalian, zakat fitrah itu esensinya adalah bagaimana pada hari Idul Fitri itu semua umat Islam bisa merasakan bagaimana nikmatnya memiliki, ya, bisa makan pokok minimal hari itu, ya, anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua, zakat mal, ya.
zakat mal ini dikeluarkan dari harta benda seperti uang, emas, hasil panen dan perdagangan. Nah, apabila telah memasuki ya haul ataupun nisabnya, ya zakat mal itu setara dengan 2,5% setelah kita miliki selama 1 tahun. Kemudian anak kami sekalian, selain zakat, ya kita juga diperintahkan untuk berinfak. Oke, tolong dulu Ibu Neti Manik untuk membacakan pengertian infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan di jalan Allah, baik wajib maupun sunnah, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi infak ini adalah mengeluarkan sebagian harta kita ya untuk kepentingan di jalan Allah, baik wajib maupun sunnah. Contohnya ini yaitu kita sering di masjid kita berinfak, bagaimana kita memakmurkan masjid, ya kan? Memakmurkan masjid itu contohnya dalam hal pembangunan. Nah, ini contoh infak ya, memberi sumbangan untuk pembangunan masjid, membantu orang yang terkena musibah. Dalil infak yaitu surah Al-Baqarah ayat 261, yaitu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu yaitu laksana seperti menanam sebutir biji ya. Sebutir biji itu menumbuhkan 6 tangkai dan 6 tangkai ini ya menghasilkan 100 biji ya. Seperti kita di sini menanam kopi ya kan. 1 biji kopi kita tanam, maka batangnya menjadi 7 ataupun 8, kemudian setiap tangkai kopi itu berisi daripada 100. Jadi inilah pahala orang yang menginfakkan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, mari kita mulai hari ini ya. Kita berinfak ya, walaupun 1.000 ya, 1.500 itu faedahnya akan banyak nanti ya kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak kami sekalian, sebelum melanjutkan ya Bapak berikan pertanyaan dulu ya. Untuk wilayah Indonesia, coba kamu sebutkan jenis makan pokok yang sering digunakan sebagai zakat fitrah. Oke, siapa yang bisa menjawab? Beras, Pak. Ya, selain beras. Jagung, Pak. Sagu, Pak, Ya. sagu. Sagu, ya bagus. 100 untuk anak-anak Bapak sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berapa asnaf atau penerima zakat yang kamu ketahui? 10, Pak. 8, Pak. 10. 8, Pak. 8, Pak. Ya, apa saja itu santri? Yang 10 itu? Pak. Fakir, miskin. Lupa, Pak. Lupa. Yang lain lupa, Pak. Oke ya. Ya, Ibu Rizkina. Mualaf. Penerima zakat Boleh itu? 3 aja, Pak. Pilsabil. Boleh Sagu 3 ya. aja, Pak. Pilsabil, boleh. Pak. Ya. Oke ya. Ya. Jadi anak-anak, kemudian yang ketiga, apakah kamu pernah memberikan infak dalam pembangunan masjid atau pondok pesantren? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah. Pak, nggak ada uang. Ya. Belum, Pak. Belum. Iya. Ya, semoga Allah Mana, Pak? Semoga Allah berikan ananda sekalian ya keberkahan ataupun nanti ada waktunya untuk bisa berinfak ya. Amin. Kemudian setelah infak kita juga ada sedekah. Tolong dulu Saya yang Pak baca, Jari Pak. Alam Iya. ya membaca dulu ya. Sedekah, pengertian sedekah adalah pemberian sukarela tanpa batas tertentu untuk kebaikan atau membantu orang lain. Alhamdulillah ya bagus ya anak sekalian, sedekah itu adalah pemberian sukarela tanpa batas tertentu ya untuk membantu orang Orang lain. lain. Ciri-ciri sedekah
Ya, sedekah ini tidak diwajibkan. Bisa harta, tenaga, ilmu, bahkan senyuman. Tolong lu anak-anak sekalian berikan sedekah dulu untuk Bapak ya, berupa senyuman dulu. Senyuman. Sudah, Nah, Pak. nampak di sini. Jadi kita sudah melaksanakan sebuah sedekah, ya. Mengamalkan sedekah yaitu senyum. Contoh paling konkret lagi ya, memberikan pakaian kepada yang membutuhkan, membantu teman menyelesaikan tugas. Ini juga sedekah ya. Tapi bukan mengopek ya. Membantu teman untuk menyelesaikan tugas. Kemudian selanjutnya Ananda sekalian hadiah. Teguh, tolong dulu dibacakan ini Teguh pengertian hadiah. Baik Pak, hadiah, pengertian. Hadiah adalah pembagian kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan atau tanda kasih. Contoh hadiah, memberikan buku kepada teman yang ulang tahun, memberikan piagam penghargaan kepada siswa berprestasi. Selesai Pak, terima kasih. Ya, ini Ananda sekalian ya, hadiah. Hadiah juga ini bentuk ya rasa sayang kita kepada teman kita ya. Saya contoh, kita hadiahkan pulpen kepada teman kita karena teman kita ini baik ya, dan bisa memberikan motivasi kepada dia untuk rajin belajar. Kemudian memberikan buku. Ini adalah contoh hadiah. Oke, ini ada perbedaan hadiah dengan sedekah. Ya, Julia Simanjorang, coba dibacakan dulu ini perbedaan hadiah dengan sedekah. Hadiah adalah pemberian dari orang lain, Pak. Sedekah adalah Enggak kita nggak dilayar. Ya, Untuk ya besok bagus ya. Hadiah itu adalah bersifat khusus, biasanya diberikan kepada orang tertentu, dan kemudian sedekah adalah bersifat umum dan membantu orang yang membutuhkan. Baik Ananda sekalian, demikian tadi materi Bapak. Sekarang Bapak mohon kepada kita bikin kelompok ya, ada 2 kelompok nantinya. Tolong dibuatkan tabel ya, apa perbedaan zakat, infak, sedekah dan hadiah. Bapak kasih waktu beberapa menit ya, nanti Bapak minta daripada hasil kinerja anak-anak sekalian. Mulai dari sekarang. Pak, ribut Pak. Sudah siap, Ribut. Pak. Oke ya. Teguh mengganggu Pak. Ya. Oke. Kalau ini Baik Ananda sekalian. Pak. Ya, ini hasil dari kamu tadi ya. Ini ada tabel ya. Perbedaan zakat, infak, sedekah dan hadiah. Oke, tolong dulu. Kami dona. Teguh membacakan dulu ya. Jenisnya, kewajibannya, penerima contohnya ini. Ini Pak yang pemberian zakat ya Pak. Izin Pak, tadi saya nggak ada mengganggu Bu Santri tadi ya Pak. Oh iya. Silakan. Ya Pak, ini saya baca ya Pak. Perbedaan zakat, infak, sedekah dan hadiah. Kalau zakat merupakan kewajiban Pak. Penerimanya terdapat 8 golongan. Contohnya zakat fitrah dan zakat mal Pak. Kalau infak kewajibannya merupakan sunnah Pak. Penerimanya semuanya bisa Pak, terkecuali yang mampu ya Pak. Kepada yang dibutuhkan, contohnya sumbangan pembangunan masjid Pak, contohnya Pak. Kemudian sedekah kewajiban juga sunnah, penerimanya umum, contohnya memberi makan tetangga Pak. Terakhir ini Pak, yang sering kita lakukan nih Pak, pemberian hadiah ini Pak ya Pak. Tidak wajib orang tertentu, hadiah, ulang tahun, juara kelas dan lain-lain. Nah, itu Pak, udah saya baca Pak. Alhamdulillah, ternyata anak-anak Bapak semua sudah paham ya, mana itu zakat, sedekah. Dan kemudian ya masuklah kita kepada kesimpulan ya, yaitu zakat, infak, sedekah dan hadiah adalah bagian dari cara berbagi kebaikan. Zakat adalah kewajiban, sedangkan infak, sedekah dan hadiah bersifat sunnah. Berbagi dengan sesama sesuai ajaran Islam akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Ya, baik anak-anak kami sekalian,
sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita mendapatkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengimplementasikannya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian untuk tugas nanti Bapak mohon membuat proyek ya. Kita bikin 8 asnaf tadi itu kita bikin dalam sebuah karton dan kemudian kita tuliskan nama-namanya. Nah, jadi mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Untuk mengakhiri daripada pembelajaran kita ini, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.